Stop, jangan skip, jangan tunggu sampai akhir hari ini. Karena kalau yang akan kamu dengar ini benar, anakmu mungkin sudah terlambat untuk diselamatkan. Ini bukan cerita horor, bukan mitos, bukan juga teori konspirasi murahan. Ini adalah pola yang terus berulang, dan yang paling mengerikan selalu dimulai dari rumah yang terlihat baik-baik saja. Banyak orang tua berkata kalimat yang sama, "Anakku nggak kenapa-napa, dia cuma pendiam, dia cuma lagi fase." Dan kalimat itu adalah kalimat terakhir sebelum semuanya berubah. Karena mereka tidak datang dengan teriakan, mereka tidak datang dengan kekerasan, mereka tidak datang dengan tanda yang mudah dikenali. Mereka datang diam-diam, lewat kenyamanan, lewat kelekatan, lewat sesuatu yang disukai anakmu. Dan tanpa disadari, anakmu mulai menjauh bukan secara fisik, tapi secara jiwa. Pernahkah kamu merasa anakmu seperti hadir, tapi tidak sepenuhnya ada? Matanya terbuka, tapi pandangannya kosong. Dia di rumah, tapi rasanya seperti hidup di dunia lain. Orang tua mengira itu lelah. Guru mengira itu kurang fokus. Semua mengira itu normal, padahal itulah fase awal ketika mereka mulai mendekat. Dan tidak semua anak menjadi target. Justru anak-anak tertentu yang peka, lembut, imajinatif, dan terlihat istimewa yang paling sering masuk dalam daftar ini. Daftar yang tidak pernah diumumkan, tidak tertulis dimanapun, tapi dampaknya nyata. Anak mulai berubah tanpa sebab jelas. Tidak membangkang, tidak melawan, tidak membuat masalah. Ia justru menjadi terlalu tenang. Dan ketenangan itulah tanda yang paling berbahaya. Karena saat orang tua tidak waspada, ikatan mulai berpindah. Bukan lagi kepada keluarga, bukan lagi kepada nilai yang ditanamkan, tapi kepada sesuatu yang tidak terlihat, namun terasa nyata bagi mereka. Banyak yang baru sadar saat anak berkata kalimat aneh. "Aku merasa berbeda, aku merasa ada yang memperhatikanku, aku merasa aku dipilih." Dan saat itulah orang tua panik. Namun seringkali sudah terlambat. Karena ini bukan penculikan tubuh. Ini adalah pengambil alihan arah jiwa. Dan jika kamu adalah orang tua, jika kamu peduli, jika kamu masih ingin tahu apakah anakmu aman atau tidak, maka dengarkan baik-baik, karena setelah ini, kita akan membongkar tanda-tanda yang selama ini dianggap sepele. Dan alasan kenapa banyak orang tua baru menyesal ketika semuanya sudah berubah. Jangan kemana-mana, karena yang sedang dibicarakan, bisa jadi adalah anakmu sendiri. Ini bukan konspirasi, anakmu masuk daftar, jiwa terpilih, dan mereka sedang mendekat. 1. Mereka tidak memilih sembarang anak. Anak yang masuk daftar, bukan anak lemah, justru anak dengan kepekaan tinggi. Ciri awalnya sering dianggap biasa, pendiam, peka, empatik, cepat menangkap emosi orang lain. Padahal, kepekaan inilah yang membuat mereka mudah, terbuka, secara batin. 2. Tanda pertama selalu dianggap fase biasa. Orang tua sering lengah karena tanda awal tidak ekstrim. Anak sering melamun, tatapan kosong tapi sadar, menyendiri lebih dari biasanya. Semua disebut fase tumbuh kembang, padahal itulah momen awal pendekatan. 3. Perubahan sikap terjadi tanpa konflik. Yang berbahaya, anak tidak memberontak. Ia justru tampak lebih tenang, lebih dewasa, lebih diam. Inilah alasan banyak orang tua terlambat sadar tidak ada tanda bahaya yang ribut. 4. Mereka mendekat lewat hal yang disukai anak. Bukan lewat ketakutan, tapi lewat imajinasi, tokoh khayalan, game, tontonan, atau cerita tertentu. Pendekatan selalu terasa nyaman, akrab, dan aman. 5. Anak mulai punya dunia sendiri. Anak masih di rumah, tapi jiwanya seperti tidak sepenuhnya hadir. Ia hidup dalam dunia batin yang tidak bisa dijangkau orang tua. Ini fase ketika ikatan emosional mulai terputus. Perlahan. 6. Kalimat tertentu jadi sinyal kuat. Perhatikan jika anak mulai berkata, "Aku berbeda dari yang lain. Aku merasa dipilih. Aku merasa diawasi." Kalimat ini bukan imajinasi kosong, tapi refleksi dari proses batin yang sedang berlangsung. 7. Orang tua justru dijauhkan secara halus. Bukan lewat kebencian, tapi anak jarang bercerita, jawaban singkat, tidak tertarik diskusi. Hubungan renggang tanpa pertengkaran ini yang paling berbahaya. 8. Mereka tidak mengambil sekaligus. Tidak ada kejadian dramatis. Yang terjadi adalah pengikisan pelan-pelan. Nilai, rasa aman, dan arah hidup anak berubah tanpa disadari.
9. Semakin terlambat disadari, semakin sulit diputus. Saat orang tua sadar, biasanya anak sudah terikat secara emosional, menolak nasihat, merasa orang tua tidak mengerti. Bukan karena durhaka tapi karena ikatan lain sudah terbentuk. 10. Ini bukan cerita menakut-nakuti. Ini tentang kewaspadaan batin orang tua. Karena yang paling sering diambil bukan tubuh anak, tapi arah jiwanya. Poin 1. Mereka tidak memilih sembarangan anak. Kesalahan terbesar orang tua ketika mendengar istilah jiwa terpilih adalah membayangkannya sebagai sesuatu yang berlebihan, mistis, atau hanya milik cerita. Padahal, dalam kenyataannya, istilah ini merujuk pada pola anak-anak tertentu yang sejak awal memiliki karakter batin berbeda dibandingkan anak-anak kebanyakan. Mereka bukan anak yang lemah. Mereka bukan anak bermasalah. Justru seringkali mereka adalah anak yang terlihat paling baik-baik saja. Anak-anak ini biasanya memiliki kepekaan yang tinggi. Mereka cepat menangkap suasana, bisa merasakan perubahan emosi orang dewasa tanpa harus diberitahu. Mereka mudah memahami perasaan orang lain, bahkan sebelum orang itu berbicara. Dalam psikologi, ini sering disebut empati tinggi. Dalam ranah batin, ini adalah keterbukaan jiwa. Masalahnya, keterbukaan jiwa adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, anak seperti ini mudah diarahkan menjadi pribadi yang lembut, berakhlak, dan bijak. Tapi di sisi lain, jika tidak dipagari dengan kuat, keterbukaan ini membuat mereka mudah dimasuki pengaruh luar bukan hanya secara sosial, tapi secara batin. Anak-anak terpilih sering menunjukkan tanda sejak kecil. Mereka mudah tenggelam dalam imajinasi. Bisa duduk lama dalam diam tanpa merasa bosan. Merasa berbeda tanpa tahu alasannya. Punya dunia dalam pikiran yang sulit dijelaskan. Orang tua biasanya bangga, anakku pintar, anakku dewasa, anakku tidak rewel. Padahal, disitulah celah pertama terbuka. Karena anak yang terlalu cepat dewasa secara batin, seringkali belum siap secara perlindungan. Mereka memiliki ruang dalam diri yang luas, tapi tidak semua ruang itu terisi oleh nilai, doa, dan pendampingan yang kuat. Dan perlu dipahami satu hal penting. Yang dicari bukan tubuh anak, tapi ruang kosong dalam jiwanya. Anak yang terlalu sibuk, terlalu keras, terlalu agresif, justru sulit didekati. Jiwa mereka penuh dengan kebisingan. Tapi anak yang tenang, peka, dan banyak diam ruang jiwanya sunyi. Dan kesunyian itulah yang membuat mereka terlihat. Banyak orang tua keliru karena mengira ancaman selalu datang pada anak yang nakal. Padahal dalam banyak kasus, justru anak yang patuh, penurut, dan tidak banyak masalah yang paling rentan. Karena mereka jarang diawasi secara batin. Anak yang sering dimarahi diperhatikan. Anak yang sering melawan diajak bicara. Tapi anak yang baik-baik saja, sering dibiarkan sendiri. Dan dari situlah proses pemilihan dimulai. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan paksaan, tapi dengan pendekatan yang terasa aman dan nyaman. Anak merasa dimengerti, merasa ditemani, merasa ada yang hadir ketika orang tua sibuk. Dan perlahan, anak mulai lebih percaya pada suara dari dalam dirinya, dibanding suara dari luar. Inilah kenapa tidak semua anak menjadi target. Yang terpilih adalah mereka yang punya kepekaan tinggi, punya ruang batin luas, kurang pendampingan emosional mendalam, terlalu cepat dibiarkan memahami dunia sendirian. Dan ketika orang tua sadar, seringkali ikatan itu sudah terlanjur terbentuk. Poin 2. Tanda pertama selalu dianggap fase biasa. Tidak ada alarm, tidak ada peringatan keras, tidak ada kejadian besar. Itulah sebabnya hampir semua orang tua melewatkan fase paling krusial. Perubahan awal pada anak hampir selalu terlihat normal, bahkan sering dianggap positif. Anak mulai lebih pendiam, wajar, dia makin dewasa. Anak mulai sering melamun, mungkin capek sekolah. Anak mulai suka menyendiri, namanya juga fase. Kata fase menjadi penutup kesadaran. Dan justru disitulah bahayanya. Karena perubahan batin tidak pernah datang dengan dramatis. Ia datang halus, nyaris tak terasa, seperti pergeseran arah kompas 1 derajat yang baru terasa setelah perjalanan jauh. Pada tahap awal, anak masih tersenyum, berinteraksi, menjalani rutinitas. Tidak ada yang tampak salah. Tapi ada satu hal yang berubah, kedalaman kehadirannya. Anak hadir secara fisik, tapi batinnya sering mengembara. Ia mendengar, tapi tidak sepenuhnya menyimak.
Ia menjawab, tapi jawabannya terasa kosong. Orang tua sering merasa, anakku kok sekarang beda ya, tapi nggak tahu bedanya di mana. Itulah sinyal awal yang paling sering diabaikan. Karena manusia cenderung menunggu tanda yang jelas. Tangisan, amarah, pemberontakan. Padahal, dalam kasus ini, ketenangan adalah topengnya. Anak tidak rewel, tidak ribut, tidak bermasalah. Ia justru terlihat lebih rapi. Dan itu membuat orang tua merasa aman. Padahal, pada fase ini, anak mulai membangun hubungan batin baru. Bukan dengan orang lain secara fisik, tapi dengan sesuatu yang ia rasakan hadir dalam kesunyiannya. Bisa berupa teman imajiner yang terasa nyata, suara hati yang terasa berbeda, perasaan ditemani saat sendiri, koneksi emosional dengan tontonan, karakter, atau narasi tertentu. Semua ini masih terlihat wajar di permukaan. Tapi yang berubah adalah intensitasnya. Anak mulai lebih nyaman sendiri dibanding bersama keluarga. Lebih tenggelam dalam dunia pikirannya dibanding dunia nyata. Lebih percaya pada perasaannya dibanding nasihat orang tua. Dan karena tidak ada konflik, orang tua tidak masuk ke dalamnya. Inilah kesalahan fatal. Karena pada tahap ini, ikatan masih lemah dan bisa diputus. Anak masih bisa diarahkan, masih bisa didekati, masih bisa dipeluk secara batin. Tapi karena dianggap fase biasa, momen itu lewat. Hari demi hari, anak belajar memproses dunianya sendiri. Belajar menafsirkan pengalaman batinnya tanpa bimbingan. Belajar percaya pada apa yang ia rasakan tanpa filter. Dan ketika orang tua akhirnya menyadari perubahan yang lebih besar, biasanya anak sudah berkata, "Kalian nggak ngerti aku, ini urusanku, aku baik-baik saja." Kalimat-kalimat ini bukan tanda kedewasaan. Ini tanda jarak yang sudah terbentuk. Dan jarak batin jauh lebih sulit dijembatani dibanding jarak fisik. Itulah sebabnya tahap awal ini sangat krusial. Karena yang diabaikan di awal, akan menjadi penyesalan di akhir. Poin 1 dan 2 bukan untuk menakut-nakuti. Ini untuk membangunkan kewaspadaan. Karena ancaman terbesar bagi anak bukan selalu dari luar rumah. Melainkan dari hal-hal kecil yang dibiarkan terlalu lama. Dan seringkali, yang paling berbahaya adalah apa yang terlihat paling normal. Poin 3. Perubahan sikap terjadi tanpa konflik. Inilah bagian paling berbahaya dan paling sering disalahartikan. Sebagian besar orang tua percaya bahwa tanda masalah pada anak pasti datang bersama konflik, pembangkangan, kemarahan, kata-kata kasar, atau sikap melawan. Padahal, dalam banyak kasus yang paling serius, perubahan justru terjadi tanpa pertengkaran sama sekali. Tidak ada pintu dibanting. Tidak ada suara tinggi, tidak ada drama, yang ada hanyalah jarak yang tumbuh pelan-pelan. Anak tetap sopan, tetap menjawab ketika ditanya, tetap menjalankan rutinitas. Namun, ada satu hal yang berubah secara halus, kedalaman hubungan. Percakapan yang dulu hangat menjadi datar. Cerita yang dulu mengalir kini berhenti di permukaan. Tawa yang dulu tulus kini hanya formalitas. Orang tua sering berkata, "Anakku sekarang anteng, nggak banyak tingkah." Padahal, anteng belum tentu hadir. Pada tahap ini, anak tidak sedang menjauh secara sadar. Ia tidak berniat melawan orang tua. Ia tidak sedang menyimpan amarah. Yang terjadi adalah pergeseran pusat batin dari luar ke dalam. Anak mulai hidup lebih banyak di dalam pikirannya sendiri. Ia memproses perasaan tanpa berbagi. Ia menimbang masalah tanpa bertanya. Ia menenangkan diri tanpa mencari pelukan. Dan bagi orang dewasa, ini terlihat seperti kedewasaan. Padahal, bagi anak, ini seringkali adalah mekanisme perlindungan. Ketika anak merasa tidak sepenuhnya dipahami, atau tidak cukup ditemani secara emosional, ia akan mencari ruang aman di dalam dirinya sendiri. Ruang ini awalnya netral, tapi jika dibiarkan kosong, ruang ini akan diisi oleh apapun yang paling sering hadir di sana. Disinilah konflik tidak muncul karena konflik membutuhkan dua pihak. Sedangkan pada fase ini, anak menarik diri secara sepihak. Ia tidak melawan, karena ia tidak merasa perlu. Ia tidak membantah, karena ia sudah memutuskan di dalam. Ia tidak marah, karena jarak sudah terbentuk. Inilah mengapa banyak orang tua baru sadar saat segalanya terasa dingin. Bukan karena anak menjadi buruk, tapi karena hubungan kehilangan keintiman batin. Lebih berbahaya lagi, perubahan ini sering dipuji oleh lingkungan. Guru menyebut anak dewasa, keluarga menyebutnya mandiri, tetangga menyebutnya anak baik.
Semua pujian itu justru menutup alarm. Karena anak yang bermasalah akan diperhatikan. Tapi anak yang terlalu rapi sering dilepaskan. Dan saat tidak ada konflik, orang tua merasa tidak perlu masuk lebih jauh. Tidak perlu bertanya lebih dalam. Tidak perlu menelusuri perubahan kecil. Padahal, diam yang berkepanjangan bukan selalu tanda damai. Seringkali, itu tanda bahwa anak sedang membangun dunia tanpa orang tua di dalamnya. Inilah fase ketika ikatan bisa putus tanpa disadari. Bukan putus hubungan, tapi putus keterlibatan batin. Dan begitu anak terbiasa menyelesaikan segalanya sendiri, suara orang tua perlahan kehilangan pengaruh. Poin 4. Mereka mendekat lewat hal yang disukai anak. Banyak orang membayangkan ancaman terhadap anak datang dalam bentuk yang menakutkan. Padahal, pendekatan yang paling efektif selalu datang lewat kenyamanan. Tidak ada paksaan, tidak ada rasa takut, tidak ada tekanan, yang ada justru rasa diterima. Setiap anak memiliki pintu masuk batin yang berbeda. Dan pintu itu hampir selalu berbentuk hal yang paling ia sukai. Imajinasi, cerita, tokoh, dunia virtual, fantasi, atau bahkan perasaan, dipahami. Pendekatan tidak dimulai dari sesuatu yang asing. Pendekatan dimulai dari sesuatu yang sangat familiar. Anak yang suka cerita, akan tenggelam dalam narasi. Anak yang suka gambar, akan larut dalam visual. Anak yang suka game, akan terikat dengan dunia alternatif. Anak yang suka menyendiri, akan menemukan teman dalam kesunyian. Semua ini tampak wajar. Semua ini terlihat normal. Masalahnya bukan pada kesukaan itu sendiri, melainkan intensitas dan kedalaman keterikatan. Ketika anak mulai lebih hidup di dunia yang ia sukai dibanding dunia nyata, merasa lebih dimengerti oleh tokoh atau dunia itu dibanding orang tua, menjadikan kesukaan itu sebagai tempat pelarian utama. Disitulah pendekatan terjadi, karena dunia yang disukai anak adalah tempat ia membuka diri sepenuhnya. Dan di saat anak membuka diri, pengaruh masuk paling mudah. Pendekatan ini tidak pernah kasar. Ia terasa seperti teman, seperti pendamping, seperti yang selalu ada. Dan inilah yang sering tidak disadari orang tua. Anak tidak merasa sedang didekati, ia merasa sedang ditemani. Ketika orang tua sibuk, lelah, atau menganggap anak sudah cukup mandiri, anak belajar mengisi kebutuhannya sendiri. Ia mencari rasa aman di tempat yang selalu tersedia. Dan lama-kelamaan, tempat itu menggantikan peran kedekatan emosional di rumah. Anak mulai menunggu waktu untuk masuk ke dunia favoritnya. Merasa gelisah jika terpisah darinya. Mengaitkan perasaan nyaman dengan satu sumber tertentu. Pada titik ini, pendekatan sudah berhasil. Karena yang paling kuat bukan pengaruh yang datang dari luar, tapi yang diterima dengan sukarela dari dalam. Dan sekali lagi, tidak ada tanda bahaya yang mencolok. Anak tidak takut, tidak kerasukan, tidak berperilaku aneh. Ia justru terlihat menikmati dunianya. Masalahnya, ketika kenyamanan hanya datang dari satu arah, anak perlahan kehilangan keterikatan dengan dunia nyata termasuk dengan keluarga, nilai, dan arahan hidup. Dan yang lebih mengkhawatirkan, anak mulai membentuk identitas berdasarkan dunia yang ia sukai, bukan berdasarkan nilai yang ditanamkan. Ia meniru cara berpikir, cara memandang hidup, cara memaknai dirinya. Semua ini terjadi tanpa paksaan, tanpa perlawanan, tanpa kesadaran penuh. Dan saat orang tua mencoba menariknya kembali, anak sering berkata, "Ini yang bikin aku tenang. Di sini aku merasa dimengerti. Ini duniaku." Kalimat-kalimat ini bukan sekadar pembelaan. Ini tanda bahwa ikatan emosional sudah berpindah. Dan memutus ikatan emosional jauh lebih sulit dibanding melarang perilaku. Poin 3 dan 4 mengajarkan satu hal penting. Bahaya terbesar tidak selalu datang dengan tanda bahaya. Ia datang dengan ketenangan, dengan kenyamanan, dengan sesuatu yang disukai anak. Dan justru karena terasa aman, banyak orang tua tidak pernah curiga. Padahal, yang paling menentukan masa depan anak bukan hanya apa yang ia lakukan, melainkan dengan siapa jiwanya terikat. Pada akhirnya, yang paling berbahaya dari semua yang telah dibahas bukanlah sosok mereka, bukan pula istilah jiwa terpilih, dan bukan dunia luar yang tampak gelap dan mengancam. Yang paling berbahaya adalah kelengahan yang terasa wajar. Semua proses yang kita bahas, pemilihan, pendekatan, perubahan, dan pengikatan tidak pernah dimulai dengan kekacauan. Ia dimulai dari hal-hal kecil yang sering kita sebut sepele. Dari anak yang terlalu pendiam, terlalu mandiri,
terlalu jarang meminta bantuan, terlalu jarang bercerita, dan ironisnya, semua itu sering kita syukuri. Kita bangga karena anak tidak merepotkan. Kita lega karena anak tidak bermasalah. Kita merasa berhasil karena anak baik-baik saja. Padahal, kebaikan tanpa pendampingan bisa berubah menjadi kesunyian yang berbahaya. Dari poin pertama sampai keempat, satu benang merah terlihat jelas. Yang diambil bukan tubuh anak, tapi arah jiwanya. Tidak ada penculikan, tidak ada kekerasan, tidak ada drama besar. Yang ada hanyalah pergeseran pelan-pelan dari keterikatan dengan keluarga menuju keterikatan dengan dunia lain yang terasa lebih memahami, lebih menemani, dan lebih hadir. Anak tidak menjadi buruk, ia hanya menjadi jauh. Dan jarak batin adalah jarak yang paling sulit diperbaiki. Ketika anak sudah terbiasa memproses hidupnya sendiri, ia tidak lagi merasa perlu membuka diri. Ketika anak sudah menemukan kenyamanan di tempat lain, rumah hanya menjadi tempat singgah. Ketika anak sudah membangun identitasnya sendiri tanpa bimbingan, nasihat orang tua terdengar seperti gangguan. Semua itu bukan karena anak jahat, bukan karena orang tua gagal sepenuhnya, melainkan karena proses ini terjadi terlalu halus untuk disadari. Inilah mengapa peran orang tua bukan hanya mengawasi perilaku, tapi menjaga kedekatan batin. Bukan hanya memastikan anak aman secara fisik, tapi hadir secara emosional dan spiritual. Anak tidak selalu membutuhkan solusi. Ia membutuhkan kehadiran, didengarkan tanpa dihakimi, ditemani tanpa diinterogasi, dipeluk tanpa syarat. Karena selama orang tua masih menjadi tempat paling aman bagi jiwa anak, tidak ada ruang kosong yang bisa dimasuki oleh pengaruh lain. Kesimpulannya sederhana, tapi sering terlupakan. Anak yang paling perlu dijaga bukan yang paling bermasalah, melainkan yang paling diam. Bukan yang paling memberontak, tapi yang paling jarang bersuara. Bukan yang paling jauh secara fisik, tapi yang paling menjauh secara batin. Jika ada satu hal yang perlu diingat dari semua ini, maka itu adalah ini. Jangan tunggu tanda yang besar. Jangan tunggu perubahan yang ekstrim. Jangan tunggu penyesalan. Karena ketika orang tua hadir lebih awal, banyak hal tidak perlu diselamatkan. Karena tidak pernah benar-benar hilang. Dan mungkin, setelah ini, kamu akan memandang anakmu dengan cara yang berbeda. Bukan dengan rasa takut, tapi dengan kesadaran yang lebih dalam. Karena menjaga anak, bukan hanya soal membesarkan tubuhnya, melainkan menemani perjalanan jiwanya.